Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK UN UIN Raden Patah Palembang tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sabaini, saya guru di MTS Darukala Desa Sumatera, Kecamatan Kutai Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI Bidang 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 24141829288. Nomor peserta 7830530017067. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning pada materi sholat sunnah, muakkad, dan ghairu muakkad, mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah bil khair. Pada hari ini, mari kita membaca doa bagi siswa kelas agar memimpin doanya. Setelah kita baca doa, mari Bapak akan mengabsen kehadiran. Mana ketua kelas? Ketua kelasnya? Ya, bagaimana kehadiran hari ini ketua kelas? Ada semua, Pak. Alhamdulillah hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita untuk menyemangati pelajaran hari ini, mari kita berdiri semua. Jadi supaya kita hari ini belajar semangat, mari kita bertakbir tiga kali serempak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita mengulang pembelajaran minggu lalu. Masih ingat kan anak? Masih. Tentang apa saja? Sholat kondisi tertentu. Oke, sholat kondisi tertentu itu apa contohnya? Saya tahu. Ayo. Ya, tepuk tangan. Kemudian yang selanjutnya, sholat bagi orang sakit. Siapa yang tahu bagaimana cara prakteknya? Ayo. Ya, tepuk tangan. Kemudian apa makna sholat pada tertentu itu? Siapa yang tahu? Ayo. Salat dalam situasi yang tidak wajar sehingga memperbolehkan penggunaan cara-cara yang lebih luas dan longgar. Ya, bagi plus. Oke, sudah. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah mengingat pembelajaran yang minggu lalu. Oke, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Bapak akan membagi kelompok. Yang ini adalah kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Terus setelah itu kita masuk ke materi pada hari ini. Apakah materi judul hari ini? Sholat sunat muakkad dan ghairu muakkad. Oke, jadi supaya
pelajaran kita hari ini tidak terada, tidak kemana-mana, maka kita mempelajarinya itu melalui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Apakah kompetensi dasarnya? Ayo. Oke, setelah itu apakah tujuannya? Ayo coba. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sholat sunnah muakkad dan pengertian sholat sunnah muakkad. Oke, sholat sunnah muakkad pengertiannya, sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan, selalu dikerjakan Rasulullah dan jarang ditinggalkan. Jadi sholat sunnah muakkad ini walaupun itu sunnah, tapi Rasulullah itu ketika itu sering melakukannya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat sunnah muakkad. Ayo sumpah betul, anak. Pertama apa? Tidak didahului azan dan iqamah. Dilaksanakan secara munfarid sendirian kecuali sholat sunnah ini. Dimulai dengan niat sesuai dengan jenis sholatnya. Dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Tempat melaksanakan sholat sunnah sebaiknya berbeda dengan sholat wajib. Bacaan sunnah ada yang dibaca sendiri berbisik, sholat duha dan sholat sunnah wajib, dan ada yang dibaca dalam qiraat, sholat sunnah hindari. Jadi yang pertama ini tidak didahului azan dan iqamah. Jadi sholat sunnah itu tidak pakai azan dan tidak pakai iqamah, tapi dia dilakukannya ada yang contoh sholat rawatib itu ya, ada yang sebelum sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik itu dikerjakan sebelum sholat fardu atau sesudahnya. Yang sering disebut sholat qobliyah itu sebelum, sholat ba'diyah itu sesudah. Kemudian yang termasuk sholat sunnah rawatib menurut kesepakatan semua ulama itu apa saja anak? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi itulah salah satunya sholat rawatib dan sholat qobliyah dan ba'diyah. Makanya sebelum sholat qobliyah ba'diyah itu ada namanya sholat qobliyah dan sesudahnya ada ba'diyah. Kemudian kita lanjut lagi keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang A, keutamaan sholat sunnah rawatib sebelum subuh dijelaskan oleh hadis sebagai berikut. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Yang B, keutamaan sholat sunnah zuhur baik qobliyah maupun ba'diyah dan sholat sunnah sesudah sholat maghrib dan sesudahnya. Dijelaskan dalam hadis yang artinya sebagai berikut. Siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat maka dibangunlah baginya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur dan 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang B, sholat sunnah malam. Jadi sholat sunnah malam ini dikerjakan untuk seperempat malam ya. Yaitu sholat sunnah malam adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai terlihat fajar. Kemudian macam-macam sholat sunnah malam. Yang pertama sholat witir. Apa sholat witir itu, Nana?
Jadi sholat witir itu pakai pendapat. Di sini jelaskan sholat witir menurut Syafi'i, Hambali dan Maliki hukumnya adalah sunnah muakkadah, itu sunnah muakkad kemudian dikuatkan. Sementara menurut Hanafi hukumnya wajib. Jadi ada dua pendapat. Kemudian dasar pengambilan Qasatul Kalam halaman 1200 1012 sholatul witri wajibatun inda Abi Hanifah wa sunnata muakkadata inda abdi. Itu menurut dari dasar pengambilan kalam. Kemudian cara pelaksanaan sholat witir. Jadi ada beberapa cara. Yang A, tiap-tiap 2 rakaat salam dan yang terakhir boleh 1 atau 3 rakaat salam. Yang B, sholat witir dilaksanakan 3 rakaat maka tidak bisa membaca tasawuf awal. Jadi ada 3 rakaat, karena itu 2 salam, ada yang 2 salam, ada yang terakhir itu 1 salam. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Waktu yang paling baik ialah dilaksanakan sesudah bangun tidur setelah sholat isya, sepertiga malam yang terakhir jumlah bilangannya rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak itu tidak terbatas. Jadi sholat tahajud ini intinya adalah walaupun kita tidur sebentar itu baru boleh, tapi wajib tidur ya. Yang sampai kita habis isya sholat tahajud boleh. Intinya harus tidur walaupun sebentar. Yang ketiga sholat tarawih. Sholat sunat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan, waktunya setelah melaksanakan sholat isya sampai menjelang subuh. Jadi bilangan rakaat sholat tarawih di sini ada tabelnya. Menurut mazhab Syafi'i itu bilangannya 20 berdasarkan yang dilakukan oleh khalifah. Kemudian menurut Hanafi 20 umur Umar bin Khattab dalam rangka mensiarkan. Kemudian menurut Imam Hambali itu 20 malam Ramadan. Kemudian menurut mazhab Maliki itu 39 tarawih rakaat disertai salat witir. Kemudian menurut hadis Aisyah, bulan Ramadan maupun selain Ramadan hanya sebanyak 22 rakaat saja. Itu adalah menurut mazhab-mazhab yang lain. Tapi kita itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian lanjut yang C, sholat sunnah adain. Sholat sunnah adain ini adalah sholat sunnah 2 hari raya. Ya. Kata adain berarti 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat adain adalah sholat sunnah yang dilakukan karena datangnya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal berapa? 1 Syawal. Sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal apa? 10 Zulhijjah. Jadi sholat adain dilaksanakan pada tahun pertama Hijriah. Jadi hal-hal yang disunahkan dalam sholat Aid ini adalah apa? Anak-anak? Membaca takbir, mandi, berhias, memakai pakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian, makan sebelum sholat Idul Fitri, sedangkan untuk Idul Adha makannya sesudah pulang dari sholat Id, berangkat menuju ke tempat sholat Id dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Hal-hal yang disunahkan pada waktu sholat Id dilaksanakan secara berjamaah, takbir 7
masjid. Jadi tahiyatul masjid ini berarti penghormatan masjid, bukan kita menghormati dengan tangan, tapi menghormati dengan cara sholat 2 rakaat. Jadi sholat tahiyatul masjid ini kita masuk jangan dulu, tapi masuk langsung sholat. Ya sini jelas nanti. Jadi sholat masjid berarti penghormatan masjid, sholat tahiyatul masjid berarti sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Masjid adalah tempat manusia bersembah sujud kepada Allah. Semua kegiatan di masjid menggunakan nama Allah. Makanya di masjid disebut Baitullah, artinya rumah Allah. Demikian mulianya sehingga Islam mensyariatkan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah bersabda, "Idza ja'a ahadukum al-masjidah fayusallu sajdataini min qabl jalasa." Artinya, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini adalah dasar hukum sholat tahiyatul masjid. Kemudian tata cara dalam melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi apa saja anak-anak? Tata caranya? Yang A ini. Rukun sholat tahiyatul masjid sama dengan rukun sholat pada umumnya. Syarat sah sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lain. Ditambah satu lagi yakni dilakukan di masjid dan sah jika dilakukan di luar masjid. Sholat tahiyatul masjid dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Bacaan sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lain. Hanya niatnya saja yang berbeda. Selanjutnya yang di sholat sunnah ghairil muakkad. Jadi yang pertama tadi kita membahas sholat sunnah muakkad, yang kedua sholat sunnah ghairil muakkad. Jadi pengertian sholat sunnah ghairil muakkad, sholat sunnah ghairil muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan, walaupun tidak dikuatkan tapi sering dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat sunnah muakkad, yang A, tidak didahului azan dan iqamah, itu bersama dengan yang muakkad. Yang B, dilaksanakan secara munfarid, maksudnya sendiri, tidak berjamaah. Yang D, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Yang D, tempat laksanaannya sunnah sebaiknya berbeda dengan sholat wajib. Jadi perbedaannya itu ada beda sholat yang lain. Yang E, bacaan tidak dinyanyikan, maksudnya tidak bersuara. Yang F, memulai sholat diawali dengan niat masing-masing sama dengan sholat biasa. Ada Ibrahim 2008 dan 1028. Kemudian macam-macam sholat sunnah ghairil muakkad. Jadi sholat sunnah ghairil muakkad ini ada berbagai macam. Yang A, sholat rawatib. Jadi sholat rawatib ini termasuk sholat ghairil muakkad. Ada beberapa sholat sunnah rawatib yang merupakan sunnah ghairil muakkad, yaitu menurut mazhab Hanafi rakaat sebelum dan sesudah, 4 rakaat sebelum dan sesudah. Menurut Imam Syafi'i zuhur dan 4 rakaat sebelum asar. Yang B, sholat duha. Sholat duha kita masuk dalam ghairil muakkad, dikerjakan pada waktu duha, yakni ketika matahari terbit tinggi tombak sampai menjelang waktu zuhur. Jadi hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah. Sholat duha memiliki muslim untuk melaksanakannya. Jadi bilangan rakaat sholat duha dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Kemudian tata cara sholat duha. Tata cara sholat duha sama dengan sholat lainnya, hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah Asy-Syams. Sedangkan rakaat surat Al-Fatihah lalu surat Ad-Duha jika belum menghafal boleh menggunakan sholat apa saja. Kemudian anak, hari ini materi kita sebatas ini. Kemudian
Apakah materi hari ini ada yang kurang paham? Boleh bertanya? Ayo. Bagaimana cara melaksanakan sholat witir sebelum berdoa? Oke. Bagaimana cara melaksanakan sholat witir dengan 11 rakaat? Untuk melaksanakan sholat witir dengan 11 rakaat itu caranya kita sholat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi sampai 5 kali. Kemudian terakhir baru 1 kali. Itu caranya, jumlahnya itu sama dengan 11 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam, baru terakhir baru 1 rakaat 1 salam. Betul. Nah, apakah masih ada yang kurang paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan mengasihkan SKPD itu. Nanti Bapak kasih setiap kelompok. Setelah itu kalian untuk dikerjakan, rumuskan kelompoknya. Setelah dikerjakan nanti hasilnya itu nanti akan ditampilkan di depan ya, perwakilan setiap kelompok nanti akan maju menjelaskan yang sudah dikerjakan ini. Oke. Oke anak-anak, Bapak kasih waktu 10 menit. Ayo, langsung didiskusikan ke kelompoknya. Oke, kalau sudah selesai, Bapak silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa perbedaan sholat sunnah makan dan khair makan? Sunnah makan adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah hanya sekali meninggalkan sholat sunnah tersebut. Itu pun mengajarkan kepada umat Islam bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat khair makan itu ialah sholat yang tidak dikuatkan tetapi tetap dianjurkan. 2. Apa perbedaan sholat tahajud dan sholat lain? Sholat tahajud termasuk sholat lain, baik itu malam. Jadi sholat tahajud itu dikerjakan pada malam hari atau siang. Sholat lain itu bukan hanya sholat tahajud saja, tetapi ada sholat tarawih dan witir. 3. Tentukan termasuk sholat sunnah apa sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib, yaitu jenis sholat sunnah makan. Sholat duha yang dilakukan di pagi hari, yaitu jenis sholat sunnah khair makan. Sholat tahajud yang dilakukan sepertiga malam terakhir, yaitu jenis sholat sunnah makan. Sholat sunnah menyambut makmumah, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu jenis sholat sunnah makan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo, ke depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil presentasi kami dari kelompok kedua. Satu, apa perbedaan sholat sunnah maka dan ghairu muakkad? Sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sekali-kali meninggalkan sholat sunnah tersebut. Itu pun mengajarkan kepada umat Islam bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat ghairu muakkad itu adalah sholat sunnah yang tidak dibuatkan, tetapi tetap dianjurkan. Dua, apa perbedaan sholat tahajud dan sholat lain? Sholat tahajud termasuk sholat lain. Lain itu malam. Jadi sholat tahajud itu dikerjakan pada malam hari, tidak boleh siang. Sholat lain itu bukan hanya sholat tahajud saja, tapi ada sholat witir dan sholat tarawih, sholat witir. Itulah hasil presentasi dari kami yang berdua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasikan ini. Apa perbedaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad? Sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah hanya sekali-sekali meninggalkan sholat sunnah tersebut. Itu pun mengajarkan kepada umat Islam bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat ghairu muakkad itu ialah sholat sunnah yang tidak dibuatkan tetapi tetap dianjurkan. Apa perbedaan sholat tahajud dan sholat lain? Sholat tahajud termasuk sholat lain. Lain itu malam. Jadi sholat tahajud itu dikerjakan pada malam hari, tidak boleh siang. Sholat lain itu bukan hanya sholat tahajud saja, tetapi ada sholat tarawih, zikir. Itu kan termasuk sholat sunnah apa kolam ini. Sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat id. Sholat sunnah muakkad. Sholat duha yang dilakukan di pagi hari ghairu muakkad. Sholat tahajud yang dilakukan di sepertiga malam hari termasuk sholat muakkad. Sholat sunnah tahajud masjid termasuk sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Itulah dari kami yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami kelompok 3. Selanjutnya silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, apa perbedaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad? Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah hanya sekali-kali meninggalkan sholat sunnah tersebut. Itu pun mengajarkan kepada umat Islam bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat ghairu muakkad itu ialah sholat sunnah yang tidak dibuatkan, tetapi tetap dianjurkan. Dua, apa perbedaan sholat tahajud dan sholat lain? Sholat tahajud termasuk sholat lain. Lain itu malam, jadi sholat tahajud itu dikerjakan pada malam hari, tidak boleh siang. Sholat lain itu bukan hanya sholat tahajud saja, tetapi ada sholat tarawih, zikir. Tiga, tentukan termasuk sholat sunnah apa kalau ini. Sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Ini sholat sunnah muakkad. Sholat duha yang dilakukan di pagi hari. Ini sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat tahajud yang dilakukan sepertiga malam terakhir. Ini sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh
Ini salat sunnah makan. Baik, itulah hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Nah, hasil diskusinya pada hari ini sangat baik sekali. Selanjutnya kita akan meringkas hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, apakah Bapak rekan-rekan surat sunnah itu? Jadi, surat sunnah apa saja kak? Apakah yang dimaksud dengan surat sunnah muakkad? Apakah maksud sholat sunnah ghair muakkad? Kemudian apa contoh sholat sunnah muakkad? Dan apakah contoh sholat sunnah ghair muakkad? Isqa, gerhana bulan atau gerhana matahari. Baik anak-anak, setelah ini Bapak akan mengasihkan surat protes. Nanti akan dikerjakan Oke, baik anak-anak, Bapak akan kasih waktu untuk mengerjakan protes ini 10 menit. Oke, silakan agar mengumpulkan soal tadi ke depan. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak tolong di rumah membaca belajar tentang sholat gerhana matahari. Karena minggu depan kita akan melaksanakan praktek tentang sholat gerhana matahari. Kemudian untuk mengambil keberkahan kita pada hari ini, maka silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan. Pada kelas kita memimpin doa.